Thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Karniawati. Jadi dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengembangan pribadi konselor. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cognitive complexity, yaitu di mana kemampuan konselor untuk berpikir secara rasional, di mana konselor itu harus mampu melihat suatu permasalahan itu secara utuh, secara keseluruhan. Tidak hanya terfokuskan kepada unsur sebab maupun akibat saja, tetapi konselor juga harus melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Dengan adanya kemampuan ini, maka konselor akan dapat membedakan mana hal yang benar dan juga mana hal yang salah yang perlu diperbaiki oleh konselor, sehingga konselor akan bersikap netral tanpa memihak siapapun di dalam konselingnya. Kemudian yang kedua ada psychological adjustment. Di dalam karakteristik konselor, psychological adjustment ini, konselor dituntut untuk mampu beradaptasi atau mampu memahami, menghargai perbedaan yang dimiliki oleh konseli dengan konselor. Di dalam psychological adjustment ini, kemampuan konselor untuk dapat menyesuaikan diri dengan konseli yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik latar belakang budaya maupun keyakinan dengan konselor. Dalam hal ini, konselor juga harus tetap memberikan respon afektif yang positif tentunya, agar konseli dapat tetap merasa nyaman meskipun terdapat perbedaan di antara konselor dan juga konseli. Kemudian yang ketiga yaitu ada self-disclosure, di mana self-disclosure ini merupakan kemampuan konselor untuk dapat membuka diri. Artinya di sini konselor juga ikut menceritakan tentang pengalamannya atau mungkin hal-hal yang pernah dialami oleh konselor yang relevan dengan kejadian atau permasalahan yang dialami oleh konselinya. Sehingga dengan adanya self-disclosure ini, konseli akan menjadi lebih terbuka dengan konselor dan juga akan merasa diterima oleh konselor karena konselor juga pernah mengalami hal yang serupa yang dialami oleh konseli, sehingga konseli akan merasa bahwa konselor ini sangat mengerti akan perasaan yang sedang dialaminya saat ini. Baik, untuk yang pertanyaan yang kedua yaitu mengenai pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis dalam konseling adalah pengambilan keputusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan juga pemikiran secara matang yang dilakukan oleh konselor. Dalam mengambil keputusan yang etis ini, konselor perlu untuk memperhatikan dan juga mempertimbangkan tentang hasil atau akibat yang akan diterima atau diakibatkan oleh keputusan yang diambil oleh konselor, sehingga dalam hal ini konselor perlu memikirkan secara matang tentang keputusan yang akan diambilnya. Kemudian ada tahapan pengambilan keputusan etis oleh konselor. Yang pertama yaitu ada model ethical problem solving bond, yaitu yang pertama yaitu menghasilkan deskripsi singkat mengenai permasalahan atau dilema yang dialami oleh konseli. Jadi di sini konselor mencoba untuk mendeskripsikan permasalahan secara singkat. Permasalahan yang dialami oleh konseli itu dideskripsikan secara singkat untuk memperoleh inti dari permasalahan yang sedang dialami oleh konselinya. Kemudian yang kedua yaitu mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab atas pemecahan masalah dari konseli. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasikan semua kemungkinan atau alternatif pemecahan masalah oleh konselor. Kemudian yang keempat, setelah konselor mengidentifikasi mengenai kemungkinan alternatif pemecahan masalah dengan konseli, maka konselor dan konseli akan bersama-sama mengambil keputusan tentang alternatif penyelesaian masalah yang dianggap sudah sangat sesuai atau sangat tepat dilakukan oleh konseli dan juga konselor. Kemudian yang kedua ada model pengambilan keputusan etis
yaitu ethical decision making dari Corey ya. Jadi yang pertama itu langkah-langkahnya adalah yang pertama, konselor mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu. Jadi konselor mengidentifikasikan terlebih dahulu permasalahan apa yang sedang dialami oleh konseli. Kemudian yang kedua langkahnya yaitu menetapkan pedoman etik. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan atau menemukan alternatif pemecahan masalah yang dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli. Kemudian yang keempat yaitu mempertimbangkan berbagai kemungkinan konsekuensi dari semua alternatif permasalahan yang sudah disusun oleh konseli dan konselor di awal tadi. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi rangkaian tindakan yang dipilih oleh konseli dan juga konselor. Kemudian yang terakhir yaitu mengimplementasikan tindakan atau alternatif pemecahan masalah yang sudah ditetapkan oleh konseli dan konselor secara bersamaan. Untuk selanjutnya hasilnya akan dievaluasi terlebih lanjut. Untuk yang ketiga yaitu ada tentang dimensi-dimensi konfidensialitas dalam praktik konseling. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dimensi-dimensi konfidensialitas di dalam praktik konseling itu? Jadi yang dimaksud dengan dimensi konfidensialitas di dalam praktik konseling itu adalah bahwa di dalam praktik konseling itu terdapat informasi-informasi pribadi dari konseli yang disampaikan kepada konselor yang bersifat konfidensial. Artinya, informasi-informasi yang disampaikan oleh konseli kepada konselor itu tidak dapat disampaikan secara terbuka kepada siapapun oleh konselor, meskipun kepada sesama konselornya. Karena pada dasarnya di dalam proses konseling itu, konseli melakukan self-disclosure, artinya konseli itu membuka diri kepada konselor dengan harapan, dengan kepercayaan bahwa konselor tidak akan membuka atau tidak akan mempublikasikan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli dengan identitas atau mungkin privasi yang dimiliki oleh konseli. Sementara konfidensialitas sendiri itu berhubungan dengan pengendalian informasi. Artinya pengendalian informasi yang diterima dari konseli kepada konselornya. Sebuah informasi dari konseli itu tidak dapat disampaikan atau tidak dapat dipublikasikan kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini dilakukan konselor untuk menjaga privasi dari konseli sehingga konseli dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau pencemaran nama baik lah ya, seperti itu istilahnya. Jadi dalam dimensi konfidensialitas ini konselor berusaha semaksimal mungkin untuk dapat merahasiakan atau dapat menjaga privasi dan juga permasalahan yang sedang dialami oleh konseli. Melihat begitu banyaknya budaya di Indonesia, tentunya kita sebagai konselor tentunya harus sadar akan perbedaan budaya yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, sebagai seorang konselor yang profesional, harus memiliki kesadaran akan konseling multibudaya. Tentunya dalam memberikan konseling multibudaya, konselor perlu memiliki beberapa kompetensi diri yang sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan konseling multibudaya dengan baik. Lalu apa aja sih sebenarnya kepribadian konselor yang perlu ada dalam konseling multibudaya? Nah, yang pertama yaitu ada kepribadian konselor yang kongruens. Jadi yang dimaksud dengan kepribadian konselor yang kongruens ini adalah di mana konselor itu harus dapat menjadi diri sendiri secara utuh. Jadi konselor itu tidak hanya berpegang kepada satu budaya saja, tetapi konselor juga harus dapat melihat budaya yang lain dari konselingnya, sehingga konselor harus dapat menjadi dirinya yang utuh untuk dapat menyesuaikan kebudayaan antara konseli dan juga konselor seperti itu. Lalu kepribadian konselor selanjutnya yang perlu ada yaitu sikap empati. Jadi konselor itu dituntut untuk dapat merasakan apa yang sedang dialami oleh konseli, sehingga
sehingga konselor dapat turut menyatakan dirinya bahwa dia berada di dalam perasaan yang sama dengan konseli, sehingga konseli akan merasa dapat diterima dengan baik oleh konselornya, sehingga konseling dapat terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga ada unconditional positive regard. Apa itu? Jadi, ketika konselor dihadapkan dengan konseli yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan konselor tentunya, itu konselor harus dapat menerima keadaan konseli dengan baik. Jadi konselor tidak boleh memberikan penilaian secara langsung kepada konseli berdasarkan latar belakang budayanya saja, tapi konselor harus selalu bersifat objektif ketika sedang melakukan konseling. Selain itu, terdapat beberapa hal menarik yang perlu kita ketahui mengenai kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor. Nah, menariknya yaitu kepribadian ini diambil dari tokoh pewayangan, yaitu dari tokoh Semar. Nah, ada beberapa karakteristik atau kepribadian konselor yang dapat diambil dari tokoh pewayangan Semar. Di antaranya yaitu yang pertama adalah sikap religius. Jadi sikap religius ini diambil dari makna kata Badranaya dan simbol tangan kanan tokoh Semar yang selalu menghadap ke atas, serta ajaran budi luhur dan budi pekerti dari Semar. Dan ini menunjukkan bahwa sebagai seorang konselor hendaknya selalu sadar dan juga mengingat akan tanggung jawab yang diberikan, serta bersyukur dan tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada sikap netral. Diambil dari simbol tangan kiri Semar yang berada di belakang sebagai lambang keilmuan yang netral, serta ajaran budi pekerti Semar yang menyatakan bahwa berlakulah adil, netral, dan tidak menjadi provokator dalam konteks negatif. Yang ketiga yaitu sikap toleransi. Hal ini dapat diwujudkan dengan tidak memberikan label kepada konseli secara langsung atau tidak menilai konseli secara objektif, melainkan langsung memberikan label kepada konseli. Hal ini diambil dari postur tubuh Semar yang dikatakan kurang bagus, namun dibalik fisiknya itu Semar memiliki banyak sekali hal-hal positif dan juga kejeniusan yang sangat luar biasa, sehingga mengingatkan kepada konselor bahwa kita tidak boleh menjudge atau memberikan label kepada seorang hanya dilihat dari luarnya saja tanpa tahu apa yang sebenarnya ada atau terjadi, apa yang sebenarnya dimiliki oleh konseli tersebut. Kemudian selanjutnya adalah karakter bersahabat. Jadi karakter bersahabat ini dapat dilihat dari ajaran budi pekerti Semar bahwa kita sebagai seorang konselor tidak boleh membedakan konseli dari lapisan manapun. Kita harus profesional dalam menghadapi konseli, tidak boleh membedakan dan juga memberikan label atau membeda-bedakan perlakuan terhadap konseli. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap jujur. Sikap jujur ini diambil dari karakter bawaan dari sifat Semar, yaitu bersikap jujur dan juga tidak munafik. Sehingga konselor harus bersikap jujur kepada konseli tanpa menyembunyikan atau memberikan maksud tertentu kepada konseli. Ya, itu tadi beberapa karakteristik konselor atau kepribadian konselor yang perlu dimiliki oleh konselor multibudaya melalui ajaran dari tokoh pewayangan Semar. Semoga informasi tadi dapat menjadikan kita sebagai pengingat kita bahwa sebagai seorang konselor itu tentunya kita harus bersikap dengan baik, bersikap dengan profesional sebagaimana yang telah diajarkan, sehingga kita dapat menjadi konselor yang amanah tentunya dan juga bertanggung jawab atas konseli kita. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya mengenai prasangka dan stereotip. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai prasangka dan juga stereotip. Apa sih prasangka itu? Jadi prasangka itu adalah sebuah sikap, kepercayaan, perasaan,
dan juga judgement negatif terhadap suatu kelompok tertentu atau seluruh anggota di dalam suatu kelompok atau kebudayaan tertentu. Lalu untuk stereotip sendiri itu adalah generalisasi yang berlebihan terhadap seseorang berdasarkan sikap-sikap atau sesuatu yang ada di dalam ras atau kebudayaan yang dianut oleh orang tersebut. Lalu bagaimana dengan prasangka dan juga stereotip dalam praktik konseling multibudaya? Jadi di dalam praktik konseling multibudaya tentunya kita sebagai konselor tidak hanya akan dihadapkan kepada orang-orang yang satu budaya atau satu ras dengan kita, tapi suatu saat mungkin kita juga akan berhadapan dengan orang-orang dari kebudayaan lain atau dari ras lainnya. Nah, adanya prasangka dan juga stereotip dalam konseling multibudaya ini tentunya sangat tidak boleh ada di dalam konseling multibudaya. Jadi seorang konselor tidak boleh langsung menjudge orang berdasarkan asal rasnya. Misalnya ketika konselor berhadapan dengan seorang yang berasal dari ras atau kebudayaan A, maka konselor itu akan langsung menjudge bahwa orang dari kebudayaan A ini biasanya memiliki sikap keras kepala atau sikap yang keras gitu. Nah, itu tidak boleh dilaksanakan oleh konselor, tidak boleh ada dalam benak konselor tentang hal tersebut. Kita sebagai konselor tidak boleh menjudge orang berdasarkan ras atau kebudayaannya. Jadi sebagai konselor kita harus bersikap netral dan juga objektif dalam menilai konseling kita. Lalu bagaimana seharusnya sikap konselor menyikapi stereotip dan juga prasangka dalam konseling multibudaya ini? Jadi yang pertama, konselor harus memiliki pengetahuan yang luas akan ras dan juga kebudayaan yang ada di suatu daerah, utamanya di Indonesia. Jadi konselor itu harus memiliki pikiran yang terbuka atau open-minded terhadap berbagai macam ras atau kebudayaan di Indonesia. Kemudian yang kedua, konselor juga harus dapat menyesuaikan diri dalam berkomunikasi dengan konseli ya. Ketika konselor dihadapkan dengan konseli yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda dengan konselor, tentunya gaya komunikasinya juga akan berbeda. Nah, ketika konselor menghadapi hal tersebut, alangkah lebih baiknya jika konselor memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, sehingga nantinya ketika ada sesuatu hal yang mungkin konselor tidak pahami, konselor dapat menanyakan atau menegaskan hal itu di akhir ketika konseli selesai mengutarakan apa yang ingin diucapkan, sehingga sangat tidak masalah bagi konselor untuk menanyakan tentang hal-hal yang tidak dimengerti dalam bahasa konseli. Nah, hal ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman antara konselor dan konseli yang ditimbulkan akibat perbedaan komunikasi antara konselor dan konseli. Kemudian yang ketiga, konselor harus mengetahui sikap-sikap atau bagaimana seharusnya konselor bersikap kepada konseli itu. Nah, ketika konselor menghadapi konseli yang berbeda suku, ras, atau budaya dengan konselor, tentunya konselor harus dapat bersikap dengan semestinya atau bersikap sesuai tempatnya, sehingga konseli tidak merasa bahwa konselor ini sepertinya tidak nyaman dengan saya karena berbeda budaya. Nah, jadi jangan sampai ada perasaan seperti itu dari konseli kepada konselornya. Sehingga sangat penting untuk konselor mengetahui bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bertutur kata ketika berhadapan dengan konseli yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan konselor maksudnya, mohon maaf. Nah, itu tadi adalah beberapa jawaban dari pertanyaan mengenai pengembangan pribadi konselor. Tentunya jawaban tadi saya ambil dari beberapa sumber yang dapat dipercaya. Namun kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, apabila dalam penyampaian saya tadi ada beberapa kesalahan yang saya tidak
sengaja, maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.